Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Terima kasih sudah datang kembali berkumpul bersama di Tajwid 5 menit ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin men-sharing salah satu pengalaman interview saya di sebuah perusahaan e-commerce ya untuk posisi improvement engineer. Sebagai informasi bahwasanya sebenarnya saya udah beberapa kali interview ya dari berbagai macam perusahaan juga ya. Nggak cuma manufaktur, meskipun saya biasanya bekerja di bidang manufaktur ya. Sudah 4 tempat kerja, 10 tahun pengalaman saya di bidang manufaktur, tapi saya juga memang pernah beberapa kali interview termasuk di perusahaan teknologi, perusahaan forex juga saya pernah. Mungkin yang berbeda lagi sekarang ada di perusahaan e-commerce. Oh iya, saya juga pernah di sebuah sebuah startup yang bekerja di bagian konsultan untuk IT teknologi, untuk development program yang berbasis di Singapura. Itu merupakan salah satu tantangan ya. Sayangnya saya nggak sempat membuat eh, catatan gitu ya, ataupun juga video untuk bisa sharing. Dan sebelum saya lupa, saya pikir ada baiknya saya coba sharing di sini ya, untuk sharing informasi juga dengan teman-teman semuanya tentang seperti apa sih dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk interview. Pertama, kalau yang harus dipersiapkan untuk interview sebelum ke materi tadi interview adalah kalian memang harus terus observasi, riset ya. Kalau misalnya kamu mau interview di satu bidang, kamu riset dulu tuh perusahaan itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, value yang ditawarkan seperti apa, khususnya technical. Technical, jangan segan-segan untuk mereview kembali teori-teori yang pernah kamu pelajari, materi-materi training yang pernah kamu pelajari. Misalnya pelajaran untuk saya ya, karena saya seorang improvement engineer, seharusnya saya itu sebelum interview, kalau memang benar-benar akan mengikuti interview, itu harus bisa mempelajari lagi teori-teori untuk bidang yang mau saya lamar ya. Karena kenapa? Karena ketika kita praktek gitu ya, karena ketika kita praktek kadang kita hanya fokus pada apa yang sudah kita lakukan gitu ta. Padahal sebenarnya kan ketika kita belajar sebuah teori, kita itu sebenarnya memiliki pemikiran yang sangat luas gitu, sangat sangat luas. Tapi ketika kita praktek kadang kita scope kita menjadi lebih sempit gitu ya, sehingga mungkin kreativitas terbatas dengan beberapa tantangan, challenge gitu ya, sehingga kadang kita juga lupa tentang beberapa hal yang harusnya kita buka gitu ya, karena lapangan yang akan kita lamar itu berbeda dengan scope yang sudah kita pelajari. Jadi itu catatan untuk kita semuanya juga kalau mau interview yang harus dipersiapkan. Biasanya pertanyaan scope-nya itu selalu 3 hal. Pertama yang biasanya introduksi, yang kedua adalah pertanyaan seputar technical yang bisa kamu tajamkan lagi. Yang ketiga adalah storytelling. Itu salah satu kemampuan yang harus terus diasah, yaitu storytelling ya. Selain persuasif, untuk persuasi, untuk meyakinkan diri gitu ya, untuk mengajak orang lain, kemampuan storytelling ini juga harus kita asah terus ya. Karena sebenarnya interview itu adalah sebuah pembagian cerita, dan kita ketika kita interview itu harus memiliki bargaining yang tepat, memposisikan diri sebagai seorang konsultan gitu ya. Ketika kita interview itu kita harus memposisikan diri sebagai seorang konsultan, sehingga kita bisa memberikan bisa drive gitu ya interview ini. Jangan sampai kita itu sebagai interviewee yang di interview itu terlalu di drive, sehingga kurang mampu mengondisikan environment ataupun suasana interview dengan tepat. Oke. Itu sih salah satu ulasan beberapa pelajaran tentang interview yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekarang saya akan ulas tadi interview yang baru saja tadi sore ya. Yang pertama, seperti biasa, interview berjalan sebanyak 60 menit, sepanjang 25 menit di awal itu perusahaan ini menawarkan, ataupun juga bukan menawarkan ya, menjelaskan tentang struktur perusahaannya, value-value yang di dalamnya ya. Salah satu value-nya itu adalah melayani. Ini yang sangat baik ya. Jadi ini juga mungkin bisa jadi semacam masukan buat teman-teman semuanya. Kalau mau punya perusahaan gitu seperti apa, itu harus punya value-nya, sehingga setiap orang itu memiliki ownership bahwa gua tuh kerja bukan cuma sama bos gua tuh kerja nggak cuma sama perusahaan ini, tapi ini ada value-nya, ada meanings-nya yang kita temukan di dalam
pekerjaan kita gitu ya. Salah satu value-nya itu adalah kami melayani ya. Ini sehingga ditanamkan bahwa setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan itu sifatnya melayani customer. Jangan tidak memposisikan sebagai saya tuan, saya bos, tidak. Tetapi sebagai karyawan, kita memposisikan diri bahwa kita itu sebagai pelayan customer gitu ya. Ini persis seperti bagaimana PNS gitu ya, sebagai abdi negara, sebagai pelayan negara, sebagai pelayan rakyat. Itu yang harus diposisikan kepada setiap orang karyawan di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah kulturnya itu adalah beradaptasi. Jadi setiap karyawan di sana ditantang untuk senantiasa mampu beradaptasi. Yang ketiga itu adalah tentang kemampuan value tentang apa tadi ya, berlari gitu ya, mementingkan kecepatan, bahwa pace-nya kerja di sana itu adalah pace cepat gitu ya. Ini udah pasti kita sebagai seorang karyawan ataupun perusahaan, kalau misalnya kita punya perusahaan, sebagai diri juga kita harus punya pace untuk berlari. Jangan hanya walk gitu ya, karena dunia ini kalau misalnya kita pernah mengikuti training agile, itu dunia itu bergerak sangat cepat ya. Hampir setiap detik, gini aja, kita menonton video ini di Facebook, di Twitter, itu udah berapa miliar ataupun berapa juta tweet muncul gitu ya. Di YouTube berapa banyak video yang diupload hanya dalam sepanjang video ini. Luar biasa perubahan dunia ini. Oleh karena itu kita semakin kesini, manusia itu memang seperti sebuah hukum ya. Jadi kalau misalnya ketika semakin muda, manusia itu bukannya semakin keinginannya merasa cukup, tidak. Manusia akan semakin hebat gitu ya. Kalau dulu misalnya kita mungkin di zaman dulu 10 tahun ke belakang memesan barang dari Jakarta itu seminggu itu normal ya. Kalau dulu saya dari Batam misalnya memesan ke Jakarta, makanya itu bisa sampai 1 minggu. Itu dulu normal ya, karena harus lewat kapal. Kita paham lewat kapal, antrian dulu di pelabuhan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sekarang orang itu 3 hari aja udah wah, kenapa nih aplikasi ini kok lelet banget ya, e-commerce ini kok lelet banget ya. Itulah kehidupan, ternyata seperti itu. Semakin maju teknologi, ekspektasi seseorang itu semakin tinggi juga. Customer itu semakin tinggi ekspektasinya. Dan yang terakhir ada berkomitmen ya. Karena pastinya walk to talk, melakukan apa yang dikatakan dan menjalankan apa yang dikatakan, integritas pastinya harga mati, dan memenuhi, kalau kata kita seminggu selesai, seminggu harus selesai, bahkan 3 hari harus selesai gitu ya. Harus sesuai dengan apa yang dikomitmenkan ya. Oke, itu sih salah satu nilai-nilai yang menurut saya keren banget, yang buat dari pelajaran buat kita semua juga, tidak hanya perusahaan tapi juga diri kita sebagai pribadi harus bisa beradaptasi, harus bisa semakin cepat, harus bisa berkomitmen, dan pastinya harus bisa mengabdi, melayani masyarakat, melayani customer. Oke. Setelah 20 menit mendengarkan beberapa pemaparan tentang value-value tadi, saatnya saya mendapat kesempatan untuk memperkenalkan diri ya. Memperkenalkan diri, saya cuma 5 menit aja dari memperkenalkan diri tentang saya bekerja, saya lulusan apa, saya bekerja di mana saja gitu ya. Oke, saya tahun 2010 di mana, 2013 di mana, sehingga akhirnya sekarang saya bekerja di posisi saya sekarang. Oh iya, tadi value yang kelewat itu adalah tetap ibaratnya merasa tidak merasa puas ya, memilih untuk tidak merasa puas. Jadi celebrate itu bisa belakangan. Nah, pasti adalah kita harus memberikan perspektif dengan lebih luas, senantiasa memiliki gelas kosong gitu ya, ketika kita memulai suatu pekerjaan. Oke, itu juga keren sih. Oke, teman-teman semuanya, tadi 5 menit saya hanya memperkenalkan diri, dan itu perkenalan diri yang sangat singkat menurut saya. Perkenalan diri nggak perlu panjang-panjang ya, karena pastinya interviewer juga sudah membaca ya CV kita seperti apa. Oke, selanjutnya saya ditanya tentang beberapa proyek yang sudah saya lakukan, itu juga umum. Jadi tentang proyek VSM yang ditanyakan seperti apa flow VSM-nya, bagaimana cara pembuatannya gitu ya. Oke, lalu ditanya juga tentang pekerjaan saya sekarang. Itu karyawannya ada berapa, skupnya berapa, dan juga skupnya seperti apa, struktur organisasi yang saya pimpin itu seperti apa gitu ya.
Terus saya juga ditanya tentang saya ditanya juga tentang beberapa pekerjaan saya di bagaimana khususnya di bagian warehouse karena saya melamar di bagian warehouse. Saya ditanya bagaimana cara mengatur inventory, bagaimana cara mengatur logistik, lalu bagaimana cara men-setup warehouse management system gitu ya. Pastinya kalau teman-teman semuanya memiliki beberapa posisi tertentu, pastinya akan diinterview dengan bidang yang berbeda ya, sesuai dengan keahlian teman-teman semuanya. Oke, satu lagi pastinya saya di akhirnya setelah sekitar 20 menit saya juga ditanya tentang hal-hal teknis seperti itu. Hingga akhirnya ya saya ditanya juga seperti change management ya. Wah, saya untung kemarin saya sempat belajar itulah salah satu enaknya. Jadi kayak mau ujian ya harus belajar lagi lah. Jangan sampai kalau mau interview itu anggaplah ujian gitu ya. Anggap sidang skripsi. Jadi kita baca lagi skripsinya, buka-buka lagi mata kuliah sebelum-sebelumnya gitu ya supaya kita bisa menjawab setiap pertanyaan ibaratnya dosen penguji itu dengan baik. Nah, oke. Termasuk soal change management kemarin, bagaimana cara meng-approach orang-orang yang tidak mau berubah, misalnya karena udah 15 tahun kerja, tiba-tiba diberikan aplikasi baru, bagaimana cara merubahnya. Kita coba approach dengan beberapa jawaban-jawaban yang sesuai dengan teori dan juga sesuai dengan pengalaman pekerjaan kita. Oke. Saya ditantang untuk bertanya, biasanya saya bertanya spesifikasi karyawan seperti apa yang Anda inginkan. Itu udah klasik lah. Pertanyaan ya pastinya, tapi saya udah cukup jelas juga ya karena di awal udah dijelaskan tentang value tadi. Lalu saya lebih menjelaskan tentang sebenarnya saya akan bekerja di mana, lalu saya posisi apa nanti saya apa karena tadi emang udah dibuka. Saya tidak tahu posisi saya apakah akan di eksekutif, di mid senior ataupun juga di staff gitu ya. Sehingga saya mengkonfirmasi sebenarnya posisi saya itu di mana. Dan yang terakhir pertanyaan terakhir 10 menit terakhir saya ditanya soal gaji pastinya seperti apa incrementnya ya. Teman-teman semuanya pasti memiliki teknik-teknik tersendiri ya bagaimana cara kalau ditanya gaji. Kalau mau double up silahkan, ada beberapa teman juga yang pernah mencoba dan sukses mendouble up gajinya ketika interview. Silahkan jika memang memiliki skill yang baik asal bisa mempertanggungjawabkan angka yang diajukan. Misalnya kalau misalnya teman-teman semuanya gaji 100 juta misalnya, terus tiba-tiba teman pengen jadi 200 juta, selama bisa mempertanggungjawabkan skill, alasannya kuat, kenapa enggak? Jawab aja. Yang penting tetap jujur, tetap sesuai dengan kemampuan dan juga tanggung jawab dari teman-teman semuanya. Tapi biasanya peningkatan kalau mau main aman gitu ya sesuai dengan yang ada, tetap nggak ada increment kenaikan level, misalnya dari staff ya kembali jadi staff, dari supervisor atau kembali jadi supervisor, manager kembali jadi manager ya. Biasanya incrementnya berdasarkan survei biasanya ya sekitar 30-50%. Lumayan kan? Tapi itu bukan standar biasa, bukan standar biasa. Pastinya ada banyak variabilitas di lapangan. Ada yang malah turun, nggak apa-apa kok turun. Tapi yang penting di kampung halaman di tempat saya kerja ada yang seperti itu. Ada yang tetap ada yang kenaikan 10%, 20% karena udah tidak nyaman mungkin tempat kerja lamanya. Akhirnya diambil gitu ya. Tergantung kemampuan, tapi ingat jangan lupa untuk tetap melakukan survei kalau misalnya mau nego gaji gitu ya. Karena survei ini penting dan yang kedua juga adalah bargaining kita, daya jual kita seperti apa. Oke. Jadi kita menjual kemampuan kita, skill kita itu juga penting ketika negosiasi gaji. Oke, itu masih interview pertama. Jadi saya nggak tahu akan berlanjut atau enggak ya. Kalau berlanjut, insya Allah nanti coba kita bahas lagi di sini. Ya, kalau tidak mungkin belum rezeki, alhamdulillah. Jadi tips untuk teman-teman semuanya. Dan ini sepertinya udah banyak juga. Jangan sampai kalau dalam bahasa Sunda itu mulu pecang lepas hiris gitu ya. Lupa. Jadi jangan sampai kalau mau mencari sesuatu yang baru jangan sampai yang lama lepas gitu ya. Jangan sampai kita merusak sumur yang ada sekarang gitu ya. Tetap menjaga integritas, tetap tetap sesuai gitu ya dengan prosedur yang ada gitu, tanpa harus menyakiti siapapun, tanpa harus merugikan siapapun. Kita tetap melaju dengan secara profesional. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.